Ya, kembali di topik minggu ini, Jokowi ngebut infrastruktur dibangun, siapakah yang akan menikmati? Saya ke Pak Danis lagi. Pak Danis, banyak juga yang mensangsikan dengan sangat simultannya begitu ya, Presiden Jokowi membangun infrastruktur di penjuru tanah air begitu. Apakah ini apple to apple dengan bertambahnya lapangan kerja? Apakah ini apple to apple juga dengan kemudian menipiskan kesenjangan? Seperti itu. Jadi gini, nomor satu lapangan kerja jelas, ya pasti bahwa pada saat suatu bendungan, saya tidak hanya jalan saja, bendungan dibangun, jembatan dibangun, perumahan dibangun, itu ada lapangan kerja pasti. Itu kalau kita berbicara di setiap proyek itu ribuan orang, mulai dari buruh, tenaga sampai kepada engineer, peralatan, bahan dan material. Warteg udah, itu baru yang sederhana, warung, ya, kemudian tempat tinggal dan sebagainya, itu di seluruh lokasi proyek tumbuh. Udah pasti itu ada lapangan kerja. Dan memang di seluruh dunia pada saat kita belajar dari sejarah, Amerika itu membangun pada saat resesi, membangun infrastruktur. Untuk apa? Satu, untuk membuka lapangan kerja. Itu sebagai ilustrasi, menjawab nomor satu. Nomor dua, apakah ini langsung mengatasi kesenjangan? Di seluruh dunia membangun infrastruktur tidak hari ini dibangun besok langsung memberikan dampak ekonomi. Perlu waktu beberapa. Tergantung apakah di daerah yang sudah seperti sekarang melayani di Jawa seperti jalan tol itu melayani kegiatan ekonomi, ya itu akan lebih cepat. Tapi di beberapa daerah itu kan sebagai awal rintisan untuk pembangunan. Tadi poin yang sangat penting dari Pak Benny bahwa masa depan Indonesia dengan sumber dayanya itu ada di wilayah timur. Kalau kita tidak membangun infrastruktur di wilayah timur yang mungkin masih perlu waktu untuk mendirikan atau membangun pusat-pusat pertumbuhan, nanti sesudah jalan tuh harus dengan pusat pertumbuhan, itu baru dirasakan nanti sesudah kita bangun itu dampak ekonomi. Jadi pemerintah saat ini itu berani tidak populer untuk kepentingan rakyatnya. Ya, saya kira itu yang dilakukan, bahwa bukan hanya masalah popularitas ya. Ini masalah bahwa memang suatu janji kita membangun suatu menghilangkan disparitas. Itu nomor satu. Sehingga nawacita itu membangun dari pinggir. Dari pinggir itu ya itu yang sedang kita lakukan sekarang. Gitu. Tadi ada kritik dari Pak Benny mengenai mungkin keberpihakan pemerintah. Kita tahu Presiden Jokowi beberapa minggu yang lalu memberikan ruang para startup dan lain sebagainya untuk tumbuh berkembang dan akan disupport 100%. Ini tampaknya pengusaha-pengusaha konvensional merasa terancam seperti itu. Sebelum dijawab, tampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam Pak. Dengan siapa dan dari mana? Dan silakan bertanya. Di Jakarta. Iya. Ya. Silakan. Saya mendukung 100% mengenai pembangunan infrastruktur. Program pemerintah infrastruktur. Dan saran saya sudah saatnya harus dikendorkan. Gitu. Dikendorkan dan sedikit kan dialihkan kepada sektor yang lain, sektor ekonomi lagi, misalkan pertanian, perikanan, perkebunan, masuk ke arah sana. Karena 2018, 2019 sudah tahun politik. Jadi yang dibutuhkan oleh rakyat sekarang itu adalah daya beli mereka tidak terganggu. Untuk daya beli ini menurut saya ada hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Jangan memiskinkan rakyat dan jangan mesengsarakan rakyat. Dengan kebijakan menaikkan harga. Dengan kebijakan menaikkan harga barang. Dan menghilangkan subsidi. Apakah itu BBM, apakah itu listrik. Jangan sekali-kali pemerintah menaikkan harga ini. Kalau ini terjadi, saya kira pemerintah akan kolap. Karena yang butuhkan rakyat sekarang ini adalah daya beli mereka itu harus bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bukan keinginan, kebutuhan. Kebutuhan itu adalah pangan, sandang, dan papan. Jadi ini yang menjadi dasar sekarang itu. Sedangkan infrastruktur ini untuk jangka panjang. Saya akui jangka panjang nanti, mereka yang nantinya akan menjadi presiden, apakah siapa akan beruntung sekali. Karena sudah disediakan perahu untuk menuju rakyat Indonesia yang merdeka. Mengenai dana, saya sebagai pejabat senior, pejabat tinggi pada satu bak pemerintah, itu dana banyak sekali.
yaitu ada di badan usaha milik negara seperti Taspen, seperti Aspek, seperti di yayasan fungsi anak pensiun, yayasan anak pensiun Bank Indonesia, yayasan anak pensiun Pertamina, Bank Mandiri dan segala macam. Itu ratusan triliunan. Sekarang itu bagaimana pemerintah mengkoordinir itu, menggerakkan itu, bisa saja mengeluarkan surat berharga. Surat berharga ini ditawarkan kepada mereka, diserahkan kepada mereka untuk dibeli oleh mereka. Dan dana itu dimanfaatkan sebesar-besarnya. Dan ingat, sebentar lagi tahun politik, jangan sampai nanti terjadi dana-dana yang ada di mereka-mereka politikus itu digunakan untuk membeli dolar. Dan mereka akan menyerang pemerintah melalui sana yang berseberangan dengan pemerintah ini. Dan kalau ini terjadi, itu berbahaya sekali kan. Hampir seperempat daripada mereka itu orang-orang kaya semua, punya uang rupiah. Kalau mereka yang beli dolar, dolar akan naik. Nah, ini pemerintah akan kolaps jadinya. Ya, baik, saya jangan baik. Terima kasih atas masukan yang komprehensif, Pak Syahril. Selamat malam. Pak Beni, silahkan langsung dikomentari. Dikendorkan ini masalah infrastruktur, pembangunan infrastruktur. Tolong lebih fokus pada pertanian, perkembangan ekonomi saya setuju dan lain dengan sebagainya. Pak Syahril. Saya kira karena daya beli juga menurun. Enggak, juga harus lihat kondisi objektif yang ada. Bahwa sekarang ini terutama daya beli ada penurunan, terutama di kuintil yang kelompok paling miskin. Iya. Padahal itu kan yang harusnya dilindungi oleh pemerintah. Sudah banyak program-program situ itu, cuman sekarang perlu dikonsolidasikan ini program-program karena di sana itu masih ada raskin, masih ada dana pendidikan, dana kesehatan. Barangkali ini harus dikonsolidasikan lagi supaya benar-benar orang yang berhak. Nah ini masalah hak ya, karena pasal 27 Undang-Undang 45 itu saya sampai hafal banget itu ya. Tiap-tiap warga negara berhak untuk penghidupan yang layak. Nah ini harus kita deliver. Pada orang yang tepat. Ya, orang yang tepat. Jadi subsidi-subsidi ini termasuk subsidi pupuk dan semua yang sifatnya di hulu ini barangkali bisa dipindahkan menjadi subsidi di hilir. Ya, kalau bisa malah orangnya yang disubsidi, bukan barangnya. Kalau bicara menjelang tahun politik ini sudah tahun depan 2018, 2019 begitu. Jangan-jangan strategi Presiden Jokowi ini bisa berakhir dengan jatuhnya pemerintahannya sendiri. Karena masyarakat at the end merasa daya belinya juga masih rendah, APBN masih berdarah-darah, sementara infrastruktur karena data, sudah sedemikian maju begitu. Data itu enggak seperti itu bunyinya. Baik data. Sekarang data yang beredar ini termasuk dari APEC ini, sedang pertemuan APEC ya di Vietnam ini, kelihatannya hampir semua negara memuji Presiden Jokowi yang konsisten membangun infrastruktur ini. Ya, itu satu landasan, satu tiang untuk kita bisa maju ke langkah berikutnya. Nah, tapi bahwa kemudian ada di sana sini masih tertinggal, ini kan masalah prioritas. Nah, sekarang saatnya kita, itu yang Pak Syahril bilang, saatnya sekarang kita memikirkan ini. Ya, nah, oleh sebab itu, kalaupun infrastruktur nanti yang dibangun, mulailah infrastruktur yang betul-betul menggerakkan ekonomi, yang bisa lebih direct impact-nya itu. Direct impact-nya dalam waktu dekat. Seperti yang saya katakan tadi, jadi katakanlah ini di bidang agriculture, pertanian aja. Ini kan masalah dari desa ke kawasan industri ini perlu diperpendek lah, jalannya dipermudah, diperbagus. Supaya biaya logistik bahan baku ini bisa harganya jadi lebih mahal di tingkat petani, tidak jadi soal karena kita bisa menghemat di biaya logistiknya. Nah, kawasan ini ada pelabuhannya, karena di pinggir pelabuhan. Nah, kalau kawasan ini dibangun dan pelabuhannya itu berarti kapal pun langsung direct itu. Ya, nah, saya kira infrastruktur seperti ini, pariwisata kita ini, memilih 10 destinasi itu sudah prioritas dari sekian ratus apa 1000 atau ribuan destinasi-destinasi yang potensial banget ini. Semua potensi, pingin masuk semua ini. Tapi pemerintah berani memutus 10 dulu. Dan bahkan yang 10 ini pun masih dibuat bertahap. 3 dulu. Jadi tidak ada ini yang sepertinya ngebut-ngebut banget itu. Jadi tetap saya lihat itu masalah utang, masalah defisit itu masih terkontrol. Nah, bahwa ada sumber-sumber pembiayaan yang belum dimanfaatkan seperti yang usul Pak Syahril tadi itu, nah itu dia. Ya, bagaimana Menteri Keuangan kita bisa lebih kreatif, ya,
Menko Perekonomian kita ini lebih kreatif untuk mencari memanfaatkan pembiayaan dana-dana ini. tersebut. Ya, saya kira ini yang terpenting. Nah, kemudian yang daya belinya rendah ini coba dikonsolidasikan karena dana itu sudah ada di dalam APBN, hanya saja barangkali itu bertaburan berserakan. Ya, dana desa hampir 1 miliar per desa. Berapa orang sih orang miskin di situ itu? Masa beras saja sekian kilo ndak bisa tiap bulan ke situ? Oke, iya. Baik, nanti juga dikomentarin ya. Baik. Pak Danis, kita harus break lagi. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Topik Minggu ini.